Eh, ini harapan yang memang selalu dibicarakan oleh kawan-kawan pemuda Rengas Dengklok ya kepada saya, yang memang saya juga lahir di sini di Kerawang. Sebenarnya kan harapan ke depan tuh memang Rengas Dengklok ini mampu untuk menjadi wilayah studi edukasi kesejarahan sampai ada museumnya. Saya dulu membuat spanduk saking excitednya terhadap kewendanaan gitu ya. Saya buat spanduk museum Raden Adi Pranoto. Itu saya sampai bikin spanduknya di kewendanaan dulu. Selamat datang di Museum Raden Adi Pranoto, karena memang saya merindukan ketika wilayah di selatan Kerawang ini di selatan Kerawang, di utara Kerawang ini mampu menjadi wisata edukasi sejarah yang memang itu luar biasa menakjubkan. Karena kalau Bang JJ pernah ke Candi belum? Udah ya. Jadi memang ini kan serentetan peristiwa sejarah yang luar biasa. Candi Jiwa sampai Rengas Dengklok, Candi Jiwa berbicara tentang peradaban dan akhirnya hadir di Rengas Dengklok. Ini kan kalau sinergikan dan menjadi sebuah dikorelasikan menjadi kawasan edukasi sejarah ini, itu luar biasa. Harapan saya ke depan seperti itu, dan ya saya harapan itu memang masih ada karena memang upaya-upaya pemerintah, bahkan urgensi yang tadi bilang narasi ini pun sebenarnya memang upaya untuk lebih memudahkan gerakan Rengas Dengklok ini berkembang, karena memang selama ini terbentur dengan aturan keputusan-keputusan di pusat soal makna penculikan ini memang akhirnya tidak bisa untuk menjadikan Rengas Dengklok ini dikembangkan lebih berkembang lagi, karena konotasinya karena itu gitu, karena penculikan itu. Makanya kami mencari hal pemaknaan konteks penculikan yang memang dijelaskan oleh Bang JJ dulu tuh. Memang konteksnya memang benar penculikan seperti itu, tapi saat ini ketika aturan dibuat oleh pemerintah saat ini, otomatis konotasi penculikan itu malah jadi negatif gitu. Dan itu dan saya pun mencari kemarin FGD kemarin pun dari beberapa para narasumber ya, mereka tidak mampu untuk menyimpulkan ini sebagai penculikan, tapi memang narasi diamankan, penyelamatan dan sebagainya itu rekomendasi dari para narasumber kemarin itu, bahkan dari Pak Danu ya, Danu Sumroto, dan ini pun saya berharap memang kemampuan kami di sini para PWI dan kawan-kawan ini mampu menghadirkan teman-teman sejarawan ini untuk membuka cara pandang kita mengenai pengembangan sejarah, pengembangan infrastruktur di wilayah Rengas Dengklok, hingga mampu harapan dari teman-teman itu bisa tercipta gitu. Jadi saya harap ya hasil dari sini pun nanti bisa menjadi sebuah rekomendasi yang sangat penting untuk kita ajukan kepada pemerintah pusat dalam pengembangan sejarah di Kabupaten Kerawang, khususnya di Rengas Dengklok. Itu sih harapan saya, Bang. Mungkin itu. Terus tadi ada si Jagur ya. Jadi ngomong si Jagur tadi saya lupa menulis. Jadi si Jagur itu maknanya itu sing ngajelegur. Jadi meriam itu dinamakan si Jagur itu karena memang suarana ngajelegur itu tahun dibuatnya itu sekitar 1882, dan itu menjadi diambil di Cabang Bungin Bekasi, Pak. Dulu itu di Cabang Bungin Bekasi dan tergeletak di itu saya lupa di materi nggak dimasukin gitu penemuan itu gitu. Salah satunya meriam yang saat ini udah diselamatkan, ada di Dinas Pariwisata dan Budaya. Jadi kalau Bapak ke sana itu sudah ada sudah ditahan oleh meriam, sudah ada meriam di Pantun. Jadi alhamdulillah, walaupun sebenarnya ada dua, Pak. Satunya lagi itu kalau nggak salah di
Pancasila. Pokoknya di markas TNI aja yang satunya lagi. Oke, itu sih. Terima kasih. Oke, baik. Sebenarnya dari beberapa pertanyaan tentang urgensi, tentang tadi apakah juga ada ini politik barangkali ya yang tadi disinggung tentang apakah memang pergerakan di Jakarta juga terkoordinasi dengan gerakan peta di basis perlawanan yang paling kuat terhadap gerakan antifasis di Karawang. Ya pasti nanti akan ada informasi soal itu. Ya terus ya soal urgensi, soal diksi juga itu seperti apa kayak tadi udah disinggung, dan sebetulnya juga penting memberikan pandangan lagi atau bahkan gagasan tentang menyoal merapikan teks dan konteks dan bagaimana supaya situs dan cagar atau museumnya itu juga bisa mulai dilakukan pengembangannya, dan bagaimana ya kita juga pengen lihat sejarawan melihat itu, karena itu adalah nilai. Kalau tadi kita harus kembali ke rumah sejarah untuk memastikan nilainya juga. Langsung saja Bang Rijal, di situ nanti Mas. Iya, saya ngerti persoalan besar memang dalam beberapa panjang ya, negara tuh bebal terhadap sejarahnya sendiri. Ya, kita tahu banyak hal ya bahwa negara elit itu ya mereka nggak belajar sejarah, dan konteks apa yang dijelaskan oleh Yuda bahwa persoalan penyelamatan situs sejarah, kelanjutan berjalannya museum dan seluruh bangunan infrastruktur untuk penyelamatan dan pembuatan narasi sejarah tentang Mas Dengklok itu terkendala oleh kata penculikan. Jadi seolah-olah buat negara yang dalam periode panjang itu doyan eufemisme, sopan santun dalam berbahasa, maka itu dianggap orang ilok. Jadi ini kan negara Jawa ya, negara Jawa gitu. Jadi itu ada konsep priai yang bilang, oh nggak elok itu, harus diganti gitu katanya karena kurang bagus gitu. Nah menurut saya justru saya berkeras tadi itu untuk menjelaskan kepada state, kepada negara, bahwa buat orang Mas Dengklok itu bukan urusan orang ilok, itu fakta historis yang nggak bisa dikalahkan oleh urusan politis. Dan menurut saya sekarang tuh waktunya benar-benar kesempatan baik, karena saya tahu betul Dirjen Kebudayaan itu seorang sejarawan yang sangat baik, lebih hebat dari saya berkali-kali lipat, dan dia bisa memahami konteks ini. Jadi persoalannya menurut saya bukan berkompromi, justru menciptakan narasi yang baik. Kenapa narasi yang benar ini harus dikalahkan oleh kepentingan politik eufemisme? Dan ketemulah pemerintah kota dan komunitas sejarah dan aktivis pemuda Mas Dengklok tulis surat ke Hilmar Farid, Dirjen Kebudayaan, untuk ketemu. Kenapa persoalan anggaran ini jadi masalah dengan kata penculikan? Sementara menurut faktual historisnya kata ini penting sebagai identifikasi dari sifat pemuda revolusi. Jadi persoalan menurut saya adalah jangan mau dikalahkan oleh kebebalan negara yang nggak belajar belajar sejarah dengan aparatusnya. Nah ini menurut saya jadi karena urusan infrastruktur, persoalan akuntansi keuangan, nilai historisnya yang pentingnya justru dibelakangkan, kan konyol menurut saya. Yang rugi ya banyak generasi baru, mereka nggak jadi memahami sejarah. Karena apa? Karena diubah untuk kepentingan keuangan, bukan kesejarahan. Sejarahnya bukan jadi jernih, jadi keruh. Yang terjadi bukan enlightenment, pencerahan sejarah, yang terjadi justru penggelapan. Nah ini kan ironi menurut saya. Jadi saya tetap satu langkah yang dilakukan, tulis surat pemerintah kota Kerawang, Pemda Kerawang, ke Dirjen Kebudayaan. Problemnya apa? Kita udah seminar, undang sejarawan, menyatakan bahwa kata itu ya kata yang faktual.
yang ada, tidak ada kata diamankan. Itu kata yang faktual, bisa cek autobiografinya Ahmad Subarjo, bisa cek autobiografinya Sudiro. Hatta sekitar proklamasi diulangi lagi, Bung Hatta menjawab jilid 3, ada lagi. Kenapa Kak Sidi Kertapati? Kenapa kami mesti ubah? Kalau kami ubah, Bapak Dirjen sebagai seorang sejarawan, Bapak mendukung kami menggaungkan penggelapan sejarah. Itu kan dosa besar Pak, sebagai sejarawan. Jadi itu yang menurut saya penting dilakukan. Jadi yang utama adalah kirim surat, dan sebelum kirim surat bangun narasi, ciptakan narasi. Kenapa kata ini tidak perlu diganti? Dan kalau diganti, kita kehilangan identitas historis Rengas Dengklok. Mantap, kasih bos dulu dong teman-teman. Bukan cuma kehilangan identitas historis ya, lama-lama juga jadi gak ada nilainya kan jadinya gitu. Oke, langsung kita langkah. Baik, tadi Cici Rizal udah kasih solusi. Undang Hilman Fadli ini untuk menjelaskan semua. Dia adalah dirjen kebudayaan dan memang sejarawan yang excellent, yang sejarawan top yang kita punya di Indonesia ini, Hilman Fadli. Dan tentu beliau bisa lebih menjelaskan dengan tegas. Nah, kalau saya melihat, oke, tadi saya masuk ke pertanyaan tentang kenapa kita berputar-putar pada diksi ini gitu. Enggak juga sebetulnya. Dari tadi ini kita sudah jelaskan banyak hal. Dari sini tadi kita menjelaskan sejak dalam konteks historis bahwa apa yang berlangsung pada tahun 1945, 40-an sekarang di Rengas Dengklok dan Kerawang itu adalah tempat atau sarang dari kekuatan-kekuatan pemuda revolusioner, gitu kan. Basis politiknya. Siap kenapa Bung Karno dan Bung Hatta dibawa ke Rengas Dengklok pada waktu itu. Dan dijelaskan juga bahwa pentingnya historisitas dari Rengas Dengklok, yaitu kita bisa melihat dalam alur sejarah apa yang sudah diutarakan oleh sejarawan politik Ben Anderson tentang revolusi pemuda. Peristiwa 1945 itu salah satu poin utamanya dan sebelumnya luput menjadi perspektif itu adalah kekuatan dan pengaruh dari gerakan pemuda untuk mendorong terjadinya proklamasi 1945 dan mempertahankan republik. Dan juga yang terjadi pada waktu itu sebetulnya kalau saya melihatnya bukan satu hal yang kontras antara sikap pemuda dan Bung Karno dan Bung Hatta, tapi lebih mengungkapkan bagaimana cara memerdekakan Indonesia. Apakah kemerdekaan itu kemudian mengikuti inisiatif politik yang didorong oleh kalangan muda itu, atau kemudian dengan membangun persetujuan dengan para elit-elit politik dan tokoh pergerakan juga seperti yang hendak dilakukan oleh Bung Karno dan Bung Hatta. Nah itu saya pikir tadi sudah dijelaskan dengan panjang lebar. Terkait juga dengan konteks geopolitik, tadi kita sudah menjelaskan, saya menjelaskan tentang bagaimana peristiwa Rengas Dengklok itu tidak bisa dilepaskan dari turbulensi politik pada era Perang Dunia Kedua, yaitu jatuhnya Jepang atas Sekutu, yang kemudian dengan cerdas dimanfaatkan sebagai suatu momentum kita memerdekakan Republik Indonesia. Dan juga sebetulnya itu sudah ditampilkan dalam ramalan politik yang diutarakan oleh Bung Karno pada 1930, tahun 1930, di mana akan terjadi perang antar kaum imperialisme untuk memperebutkan hajat hidup bersama atau Lebensraum dari Bung Karno, di mana kemudian yang muncul adalah pertarungan antara Sekutu dan Jepang, yang di mana gerakan Indonesia harus menempatkan posisinya dalam konteks itu ketika untuk mencapai kemerdekaan. Dan saya pikir hal-hal seperti itu, poin-poin penting itu menjadi hal yang penting. Dan kerja ini menjadi suatu hal yang perlu dilanjutkan, yaitu di mana Rengas Dengklok menjadi bagian dari rangkaian peristiwa-peristiwa politik yang tidak disadari.
abaikan. Terima kasih dari saya cukup demikian. Oke, Mas Arief. Oke, applause buat bicara kita, teman-teman yang masih muda juga menjelaskan dan cukup segar. Mudah-mudahan kita bisa berdiskusi seperti ini, karena ini ada Bapak Ketua PWI kita juga, jadi pengennya biar terus-menerus menajamkan. Jadi memang tadi ada stressing yang cukup kuat tentang ya identitas Karawang yang dianggap sebagai pangkal perjuangan itu ada di mana. Sebenarnya tadi cukup eksplisit dari pergerakan kaum muda yang revolusioner, gerakan anti fasisme, dan ya bahwa ke Bung Karno, Bung Hatta dibawa, dipaksa dengan kemendesakan, karena tanggal 15 Bung Mahathir sudah jatuh, Jepang sudah jatuh dalam perang Pasifik atau Asia Timur Raya, lalu kita mendesak, dan ternyata tanggal 24 Agustus kan nggak jadi. Jadi jadinya malah justru 16 Agustus sebagai proklamasi dan deklarasi pertama di Republik ini. Dan ya memang pada gilirannya, kalau tadi juga cukup banyak disinggung bagaimana aspek kesejarahannya secara fisik yang semestinya bisa terkelola, yang semestinya bisa menjadi destinasi wisata sejarah yang kuat gitu loh, menjadi bagian dari Republik ke depan setelah diproklamasikan. Ya tadi sudah diberikan juga masukan untuk langsung memberikan surat kepada Dirjen Kebudayaan Hilmar Farid, dan memang belakangan Hilmar Farid sedang memboyong pusaka-pusaka yang pernah ada di Indonesia, ada 3.000-an sebelum tanggal 17 kalau nggak salah, dari Belanda. Jadi suratnya terkait dengan positioning kesejarahan atau posisi kesejarahan yang tidak boleh bergeser, otentisitasnya, bahwa kenapa sampai ke Rengas Dengklok, nah itu butuh dijelaskan sehingga jangan sampai negara istilahnya seolah-olah fobi dengan kata penculikan, lalu atas nama fobia lalu menghambat upaya untuk ya menyelamatkan situs sejarah, merawat, mengelola. Mungkin suatu saat juga butuh teman-teman dari Rengas Dengklok datang ke Blitar. Di sana bukan cuma ada makamnya Bung Karno, di sana ada museumnya Bung Karno, di sana ada lukisan yang dilingkari bagian dadanya itu kanvasnya masih berdetak. Kalau keluarga Bu Mega itu nangis kalau melihat Bung Karno masih hidup. SBY takut, gitu. Ya mudah-mudahan ini nanti menjadi keberlanjutan dari apa yang digagas melalui beberapa rangkaian FGD sebelumnya, hari ini lewat seminar publik. Berikutnya juga akan ada kirab budaya untuk sampai di Rengas Dengklok. Jadi saya mungkin kalau nanti datang di tanggal 16 adalah yang kedua kalinya. Jadi bersama kawan-kawan, dan mudah-mudahan kita bisa sama-sama menyuarakan bahwa Rengas Dengklok ini jangan sampai sesuatu yang terlupa gitu loh. Ya kita harus menculik hati pemerintah pusat. Jadi yang diculik hatinya, kata anak zaman sekarang. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, ada garis besar yang kuat yang mudah-mudahan nanti perjalanan praktek inilah yang akan mengujinya. Bagaimana kita sama-sama terus memperjuangkan bahwa Rengas Dengklok dengan situs kesejarahannya, dengan rumah kemerdekaan yang sampai sekarang juga belum bisa diakuisisi sepenuhnya ya oleh sebagai cagar budaya, tapi kan masih ditinggali ya pemerintahan daerah sebagai museum dan sebagainya belum.
PR yang banyak sekali, sehingga bukan cuma sekedar membangun patung. Apalagi tadi diungkap Pak Suryana banyak dagang dan segala nanti dibantu ini yang akan merawat ke depan, dan saya pikir itu PR yang cukup besar dan akan terus berlanjut. Jadi terima kasih sekali lagi buat bapak-bapak, kawan-kawan yang menjadi bagian berkontribusi terhadap pandangan, pemikiran dan pencerahan dari sejarawan muda kita, Bang JJ Rizal, Mas Erlangga dari Surabaya, dari Jakarta, dan yang paling jauh dari Rengas Dengklok, Yuda tadi 3 minggu sampai 4 minggu. Teman-teman dari PWI, ini ada Pak Ketua, Kang Aep, Pak Sekjen tadi ada, dan teman-teman pengurus yang menggagas pemikiran-pemikiran berkelanjutan tentu saja, Pak Sekda, ini ada Teh Indri juga dan teman-teman yang masih sampai teman-teman Kasbi juga, teman-teman KNPI dan dari mahasiswa, ada teman-teman kantor hukum geologis juga, ya banyak sekali. Dan kita akan sampai ke sesi ini, ada penyerahan cendera mata lebih dulu. Nanti dilanjut, ini ada berita acaranya yang kita taken untuk sama-sama sebenarnya mempertahankan identitas historis lah ya. Itu yang harus kita pastikan gitu. Oke, lanjut foto cendera mata dari panitia kepada narasumber kita pada siang hari ini. Pengennya sampai sore ya. Baru kali ini ngomongin sejarah. Tekad Rengas Dengklok 16 Agustus 1945 untuk tema meluruskan peristiwa Rengas Dengklok menolak kunjungan Soekarno, Selasa 8 Agustus 2023 di Hotel Mercure. Kami cukupkan, kami akhiri, dan senang kita bisa berdiskusi seperti ini. Terima kasih teman-teman, terima kasih dari Pemda Kabupaten Karawang dan dari PWI, Bapak Ibu semuanya dari organisasi. Salam sehat, salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari sekalian yang membutuhkan sertifikat bisa di scan barcode yang sudah disiapkan panitia, sertifikat berupa digital. Baik, silakan untuk penandatanganan aplikasi pada nama-nama yang sudah disebutkan tadi merupakan keterwakilan